Saudara, Teheran memanfaatkan momentum pemakaman pemimpin tertinggi mereka bukan sekedar untuk berduka, melainkan sebagai panggung unjuk kekuatan demi menunjukkan bahwa institusi negara mereka tidak goyah. Di sisi lain, Trump mengumumkan untuk tidak menyerang Iran selama seminggu. Kita bahas eskalasi kedua negara ini bersama dengan peneliti Asia Middle East Center, Bang Pizarro Ghazali, dan juga peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Fauzia G. Cempaka Timur. Selamat petang semuanya. Selamat Selamat petang, petang, Mas Mas. Yasser. Saya ke Bang Pizarro sendiri. Apa pesan simbolis yang Anda lihat yang ingin disampaikan oleh Iran dari rangkaian pemakaman yang dilakukan? Iya, sangat jelas ya Yasser, kalau kita lihat ada sekitar 15 sampai 20 juta warga Iran turun bersama-sama mengarak peti dari Khamenei untuk kemudian dia dibawa diarak ke berbagai negara. Ini menunjukkan bahwa pertama Iran ialah bangsa yang besar. Mereka ialah bangsa yang punya peradaban besar dan ini ingin menunjukkan bahwa mereka tidak takut, tidak mundur walaupun masih terus ada ancaman dari Amerika Serikat. Dan ini kan menariknya Yasser, ini kan diarak tidak hanya ke Teheran, nanti ke Najaf ya, kemudian nanti juga ke Irak. Ini juga sebagian pesan dari Iran bahwa mereka memiliki konsolidasi kawasan yang begitu sangat kuat kayak gitu. Karena kenapa dia nanti ke Irak? Karena kita mengetahui Irak itu juga basis Syiah. Nanti itu di sana tuh ada Negev gitu ya. Kemudian juga nanti dibawa ke Mashhad, ke Qom. Jadi Iran ingin memberikan pesan kepada dunia internasional bahwa mereka memiliki aliansi kawasan yang solid untuk mendukung mereka. Bahkan kalau kita lihat ya, sekarang ada anak-anaknya Ali Khamenei itu turun gitu ya. Padahal kan mereka sebenarnya udah dikasih arahan untuk tidak turun karena khawatir akan dibunuh seperti itu ya. Ini juga pesan bahwa mereka tuh tidak takut menghadapi ancaman dari Amerika walaupun itu ancaman kematian sekalipun seperti itu. Dan kemudian juga ini juga sangat menarik. Ada juga kemudian juga ini juga yang sangat menarik Mas Yasir. Kita lihat masih sedikit kepala negara yang hadir pada level kepala negara ya. Kalau yang kita lihat cuma Perdana Pakistan Shehbaz Sharif, nanti ada Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, ada sekitar 4 negara. Ini juga bisa menunjukkan bahwa memang ada tekanan Amerika Serikat bagi kepala-kepala negara untuk tidak hadir secara langsung di dalam proses pemakaman dari Khamenei ini seperti itu. Jadi saya lihat ini juga ada tarik ulur antara Iran dan Amerika Serikat, dan Amerika coba menahan negara-negara internasional untuk tidak datang mengirim kepala negaranya memberikan prosesi pemakaman Yang jelas dari. pesannya jelas ya, menunjukkan bahwa sebenarnya kekuatan Iran masih solid begitu. Kalau Mbak Cempaka sendiri melihatnya seperti apa? Jika kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Donald Trump bahwa tidak akan menyerang Iran selama seminggu. Tentu yang kita harus lihat secara menarik adalah Mas bahwa sejak ditandatanganinya perjanjian di Bergenstock begitu ya, sebenarnya Iran ini memiliki kebebasan untuk memilih hari begitu ya untuk memakamkan. Tapi tentu kita tahu bahwa Iran juga sering atau terkenal dengan melihat bagaimana narasi ini penting untuk dimiliki. Yang pertama adalah kita hari ini berdekatan atau bertepatan dengan hari kemerdekaan Amerika Serikat ke yang 250, begitu ke 250 yaitu tanggal 4th of July. Nah, ini menurut saya adalah ada simbolisme tanggal yang ingin juga ditunjukkan oleh Iran begitu, yang menunjukkan bagaimana sementara Amerika Serikat ini merayakan ulang tahun negaranya, kemerdekaannya ke 250 begitu. Tapi Iran ini membuka justru pemakaman pemimpinnya yang dibunuh Amerika Serikat dan bahkan menyebutnya sebagai awal kemenangan. Dan ini menurut saya sebenarnya simbolisme yang cukup jelas ketika kita melihat bagaimana pemilihan hari-hari Muharram yang sebenarnya tentu tidak harus 4 Juli begitu ya, tetapi dipilih tanggal 4 Juli untuk tentu saja menjadi simbolisme tanggal yang merupakan narasi yang penting dalam kemenangan Iran dalam konteks perang antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel, Mas Yasser. Kalau kita kaitkan dengan nanti kan akan kita berharap memang nanti akan ada negosiasi begitu yang akan dilakukan yang berlokasi di Pakistan. Kalau Bang Pizarro sendiri melihatnya arah dari eskalasi kedua negara ini akan seperti apa? Kita nggak bisa sangat optimis Mas Yasser ya bahwa eskalasi ini akan menurun gitu, karena kalau kita lihat masih ada ancaman dilakukan dari Amerika Serikat. Trump aja bilang gitu, saya kalau bisa pun bisa tuh lenyapkan semua flight yang hadir gitu, tapi kami tidak mau. Artinya kan apa? Ini belum juga ada kepastian keamanan dan perdamaian di sini. Menurut saya pola ke depan dalam diplomasi itu akan seperti talk and fight, Mas Yasser ya. Mereka berbicara, mereka bernegosiasi, tapi serangan masih terus berlangsung gitu, walaupun arahnya eskalasinya tidak begitu besar gitu. Karena kalau kita melihat ini masih tarik ulur di antara mereka, masalah aset, masalah uranium, masalah nuklir, dan juga masalah hubungan dengan Hizbullah. Walaupun nanti akan diadakan di Pakistan, saya tidak begitu yakin akan ada kesepakatan yang sangat besar. Jadi masih sangat lambat, ada tarik ulur antara Iran dan Amerika Serikat untuk kemudian memberikan bargaining power masing-masing gitu. Walaupun kita sudah melihat ada sebuah inisiatif dari Pakistan yang luar biasa ya untuk kemudian membawa mereka kembali ke meja perundingan. Begitu ya, Sir.
Kalau kita lihat Trump mengisyaratkan bahwa negosiasi pembicaraan damai ini akan berlanjut usai masa berkabung. Ini ada beberapa hari yang tentu disiapkan oleh kedua negara untuk melakukan negosiasi itu. Poin-poin negosiasi ini menurut Anda, Mbak Fauzia, akan ada perubahan atau masih seperti sama seperti yang sebelumnya? Tentu saya melihat bahwa saat ini ada dua hal yang perlu kita lihat bahwa sudah disepakati dan dua hal pula yang belum disepakati, Mas. Yang pertama adalah terkait dengan sudah adanya saluran komunikasi formal untuk mencegah miskomunikasi di Hormuz yang sudah ada. Nah, yang kedua adalah bagaimana sudah ada kesepakatan untuk pelepasan sebagian aset beku milik Iran yang untuk pembelian kebutuhan pokok yang diatur melalui Bank Sentral Qatar. Nah, ini dua hal yang menurut saya sebenarnya bisa menjadi uluran begitu ya. Dalam konteks ini negosiasi bisa dapat tercapai. Namun ada dua hal juga menurut saya yang menjadi hal yang dapat beku begitu, bahkan justru menjadi poin penarik dalam konteks yang eskalasi lebih tinggi lagi, yaitu yang pertama adalah bagaimana Iran ini saat ini belum menyetujui atau menyepakati terkait dengan negosiasi terkait dengan klaim tol Hormuz atau Selat Hormuz ini sendiri. Begitu. Jadi masih kita bahkan beberapa perusahaan asuransi maritim masih mengklasifikasikan Selat Hormuz sebagai warlike operation area. Artinya adalah area yang digunakan untuk berperang begitu. Jadi masih sangat tinggi poin-poin eskalasinya, Mas Yaser. Oke, kalau dari Bang Pizarro sendiri membaca bagaimana? Karena kalau kita lihat Trump sendiri omongannya selalu berubah-ubah. Bahasa sederhananya nggak bisa dipegang lah omongan Trump ini. Apakah dalam waktu seminggu untuk memberikan tidak menyerang Iran ini betul-betul akan direalisasikan? Atau mungkin menurut Anda akan ada kejutan-kejutan selama masa itu? Ya, menurut saya kita dalam seminggu ini belum benar-benar pasti apakah akan terjadi upaya dialog ya Mas Yasir. Karena gini, Israel sendiri mengancam ini akan membunuh tokoh-tokoh Iran yang hadir di dalam prosesi pemakaman gitu ya. Artinya apa? Bukan tidak mungkin, itu bisa dilakukan gitu. Dan targetnya itu kan kayak misalkan kepala parlemen Iran, Galibaf, kepala RGC, misalkan Ahmad Fahidi gitu. Kalau kemudian ini dilakukan oleh Israel, ini bukan tidak mungkin, itu kemudian mengubah arah negosiasi lagi gitu. Bukan tidak mungkin Iran menarik diri dari kesepakatan ini, dan kemudian bisa menjadi deeskalasi lebih besar. Apalagi kalau kita lihat, Israel itu belum benar-benar bisa dikendalikan oleh Amerika Serikat. Kedua, polanya pola Felsweg, Mas Yasir. Bukan tidak mungkin, misalkan ISIS gitu ya, disusupin gitu untuk melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh Iran. Mungkin ini tidak membunuh banyak pelayat gitu, tetapi ada tokoh-tokoh yang presisi akan ditargetkan oleh Amerika Serikat dengan Israel gitu. Karena Israel sendiri sudah mengatakan kami menargetkan Abbas Araghchi untuk dibunuh. Misalkan tim dari Kementerian Luar Negerinya seperti itu. Ya, ini yang menurut saya perlu dipastikan bahwa memang dalam sepekan ini ketika ada arak-arakan ini memang tidak akan terjadi eskalasi. Kalau kemudian Israel melakukan serangan atau ada operasi false flag yang dilakukan oleh Amerika Serikat, bukan tidak mungkin eskalasi menjadi lebih besar. Karena IRGC sendiri sudah mengatakan kami akan lihat Mas Yasir itu kan dikerek itu bendera berwarna merah ya. Iya betul. Itu artinya apa? Tanda balas dendam ya. Ada balas dendam, ada penutusan pembalasan dendam gitu. Artinya apa? Masyarakat Iran sendiri juga belum benar-benar lukanya itu belum benar-benar terobati gitu. Dia masih menuntut pembalasan atas kematian Ali Khamenei. Apakah ini juga bisa dikaitkan dengan kalau kita lihat informasinya kan memang Mujtaba sendiri tidak hadir di rangkaian acara ini meskipun 3 anaknya ini hadir. Anda membacanya seperti apa, Mbak Fauzia? Betul, Mas. Menurut saya ini sebenarnya ketidakhadiran Mojtaba Hamenei ini sebenarnya hal yang cukup penting begitu ya bagi komando Iran sendiri begitu ya. Karena ketidakhadiran Mojtaba Hamenei ini sudah hampir lebih dari 127 hari tidak hadir di depan umum begitu, dan ini tentu menimbulkan pertanyaan serius tentang rantai komando di Iran sendiri begitu. Bahkan salah satu peringatan keras yang diberikan ini terkait dengan miskalkulasi yang tadi dijelaskan oleh Bang Pizarro ini adalah karena memang salah satu statement yang keluar adalah bahwa tidak hadirnya Mojtaba Hamenei, dan tentu dalam konteks Syiah sendiri, ketidakhadiran anak tertua ketika pemakaman ini cukup merupakan simbolisme narasi yang serius, Mas Yaser. Oke, terakhir ke Bang Pizarro, Anda melihatnya akan seperti apa eskalasi kedua negara dalam masa berkabung hingga pemakaman yang nantinya akan dilakukan terhadap Ali Khamenei ini? Pertama, Iran pasti akan siaga 1, Mas Yasser. Ya, mereka akan mengantisipasi jika memang ada potensi serangan, dan saya yakin itu memang ada. Tidak mungkin IRGC mengatakan kami akan melakukan pembalasan lebih keras jika kemudian Amerika dan Israel melakukan serangan. Mereka ngomong kan nggak di ruang hampa, pasti dia udah intelijennya, udah memprediksi akan ada serangan ini. Kedua, kalaupun masuk kepada negosiasi masih boleh gini.
bernegosiasi, berdiplomasi, tetapi di lapangan eskalasi masih terus ada gitu. Karena Donald Trump sendiri, saya yakin ya, dia mungkin menunda serangan menjelang pemilu, tapi setelah pemilu diserang lagi itu. Seperti itu. Makanya kan IRGC mengatakan kami sedang reloading kemampuan militer untuk kemudian bukan tidak mungkin melakukan eskalasi perang lebih besar jika Amerika Serikat dan Israel itu melanggar kesepakatan gencatan senjata. Jadi kita masih tetap ngeri-ngeri sedap, Mas Yasir ya, melihat Iya. situasi ke depan gitu ya, walaupun ada negosiasi yang dilakukan oleh Pakistan. Tapi kita berharap ya negosiasi tetap berlangsung sehingga konflik yang terjadi di Timur Tengah bisa meredam gitu. Terima kasih Bang Pizarro, terima kasih Mbak Fauzia telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih Mas Yasir.